Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Haryanto. Saya dari Teknik Mesin Institut Teknologi Budi Utomo Jakarta. Sini saya akan menjelaskan tentang sebuah alat ukur, yaitu bore gauge atau cylinder gauge. Apa sih itu cylinder gauge atau bore gauge? Cylinder gauge atau bore gauge adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter dalam pada suatu blok mesin atau cover differential carrier atau yang lainnya, dan bisa juga untuk mengukur tentang tingkat kehalusan atau flatness, dan bisa juga untuk mengukur tentang perpendicularity atau ketegak lurusan. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tata cara pengukuran menggunakan bore gauge untuk mengukur bagian diameter dalam copper differential carrier. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu bore gauge atau itu dial gauge, sini saya akan memperlihatkan sebuah gambar dan sedikit memberi penjelasan tentang sebuah alat ukur bore gauge atau dial gauge terlebih dahulu, teman-teman. Nah, selanjutnya akan saya berikan gambar, teman-teman. Nah, baik teman-teman, berikut saya lampirkan gambarnya. Terlihat bukan? Nah, ini namanya dial gauge atau bore gauge. Nah, bore gauge ini terdiri dari apa saja sih, teman-teman? Nah, yang pertama ini ada dial indikator. Ini untuk cara membacanya ya, teman-teman. Kemudian ada dial holder dan juga dial clamp. Dan yang tangan saya pegang ini itu namanya grip, teman-teman. Nah, untuk yang di bawahnya itu kita sebut dengan slip. Nah, untuk yang di bawah slip ini yang dinamakan dengan head, dan yang untuk ini dinamakan dengan guide. Dan yang seperti jarum ini, teman-teman, kita panggil dengan stylus. Dan yang terakhir ini kita panggil dengan replacing rod atau anvil, teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengetahuinya bagian-bagian yang ada di bore gauge atau dial gauge, sekarang kita beralih untuk cara mengukurnya ya, teman-teman. Yang pertama teman-teman perhatikan, di sini ada terdiri dua jarum. Yang pertama jarum kecil, dan yang kedua jarum panjang ya, teman-teman. Bisa terlihat bukan? Nah, satuan dalam dial gauge ini yaitu mikron. 1 mikron itu setara dengan 0,001 mm. Nah, untuk jarak antar strip atau jarak satu stripnya ini mempunyai nilai 0,001 ya, teman-teman. Nah, sekarang untuk cara membaca jarum pendeknya ini, apabila jarum pendek di atas angka 2 itu hasilnya negatif ya, teman-teman. Apabila negatif, cara membaca jarum panjangnya itu dia ke kanan seperti arah jarum jam. Nah, begitu sebaliknya, apabila jarum pendeknya itu berada di bawah angka 2 itu hasilnya positif, teman-teman. Dan apabila positif, cara membacanya itu dari kiri ya, teman-teman. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah, untuk satu putaran penuh jarum panjang itu mempunyai nilai 200 ya, teman-teman. Jadi apabila jarum panjang ini dari 0 sampai angka 0 lagi itu memiliki nilai satu putaran penuh itu senilai 200, maka angka kecilnya pun, maksud saya jarum kecilnya pun akan berada di angka 2 ya, teman-teman. Nah, seperti itulah untuk cara pengukurannya, teman-teman. Nah, setelah ini akan saya coba ya, teman-teman, untuk cara pengukurannya menggunakan dial gauge atau bore gauge, teman-teman. Nah, mari kita lihat bore gauge atau dial gauge-nya, teman-teman. Modelnya seperti apa? Nah, ini teman-teman, ini namanya bore gauge atau cylinder gauge. Nah, sebelum kita mengetahui cara pengukurannya, kita harus tahu terlebih dahulu, teman-teman, apa aja sih yang di dalam bore gauge itu sama dial gauge. Nah, bore gauge dan dial gauge itu terdiri dari yang pertama, ini adalah namanya dial clamp, dan yang ini namanya dial holder, dan yang ini, teman-teman, namanya grip, dan yang ini namanya slip, dan yang ini namanya, teman-teman, stylus, sedangkan ini head, yang ini namanya, teman-teman, guide, yang ini kita panggil sebagai replacing rod atau anvil, teman-teman.
Dan ini dial indikatornya teman-teman, atau silinder gauge-nya. Nah, untuk cara pengukurannya teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui jarum panjang dan jarum pendeknya teman-teman. Untuk jarum pendeknya seperti saya jelaskan sebelumnya, untuk jarum pendek apabila angka di bawah 2 itu hasilnya positif teman-teman. Dan apabila di atas angka 2 itu negatif. Nah, yang harus teman-teman ketahui bahwasanya titik 0 positif dan titik 0 negatif itu berbeda teman-teman. Untuk titik 0 positif dia berada di bawah angka 0 untuk jarum kecil ya, benar-benar di bawah angka 0. Nah, untuk titik 0 negatif dia berada tepat di angka 2. Karena apa teman-teman? Karena apabila angka melewati angka 2 itu hasilnya udah negatif teman-teman. Jadi titik 0-nya benar-benar di angka 2. Nah, sekarang yang teman-teman harus mengetahui dulu bahwasanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu strip pada dial gauge ini memiliki angka senilai 0,001 mm. Karena apa? Karena 1 mikron itu sama dengan 0,001 mm. Ini satuannya mikron ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke jarum panjang. Untuk jarum panjang dia berputar searah jarum jam. Cara membacanya yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, apabila angka 0 sampai 90 putarannya atau 100, dia di kiri itu tandanya nilainya positif. Dan apabila nilai 0 sampai 100 berada di kanan, itu tanda bacanya negatif teman-teman. Untuk jarum jam panjang dia akan berputar searah jarum jam. Nah, cukup mudah kan teman-teman. Yang harus teman-teman ketahui, teman-teman jangan sampai lupa jarum angka pendek dan jarum angka panjangnya yang seperti saya tadi jelaskan. Nah, untuk satu putaran penuh ini senilai 200 teman-teman. Jadi apabila di jarum kecil ini dia di angka putaran jarum panjangnya 200, maka jarum kecil pas di angka 2. Artinya di titik mendekati titik 0. Nah, sekarang lanjut teman-teman. Kita akan melakukan pengukurannya teman-teman. Nah, kita akan mengukur koper diferensial carrier teman-teman, pengeran roda belakang pada mobil. Nah, kita akan mengukur pada bagian ini. Tolong diperlihat kamera. Di bagian ini teman-teman. Nah, di bagian ini ukurannya itu 30 mili. Cuma kita belum mengetahuinya apakah 30 mili ini plus atau negatif. Nah, dengan menggunakan dial gauge atau bore gauge, kita dapat mengetahuinya sampai satuan kecilnya teman-teman, sampai angka terkecilnya. Itulah kelebihan dial gauge. Yang pertama, sudah pengukuran dia lebih presisi, lebih sampai ke angka-angka kecilnya teman-teman. Nah, berikut cara pengukuran seperti ini teman-teman. Yang pertama, koper diferensial carrier-nya kita taruh di atas meja rata teman-teman. Kemudian cara pakainya seperti ini teman-teman. Pastikan keadaan bore gauge dalam keadaan bersih, tidak ada debu. Dan jangan lupa teman-teman, pastikan pada sebelum pengukuran teman-teman melakukan mastering. Di dalam bore gauge ini ada mastering teman-teman. Gunanya mastering itu apa sih? Gunanya mastering adalah memastikan dial gauge atau bore gauge itu dalam keadaan benar, satuannya benar, ukurannya benar, dan tidak mengalami masalah teman-teman. Dan untuk ketentuan mastering dari dial gauge yang kita akan ukur ini, angkanya yaitu senilai minus 0,01. Jadi apabila kita masteringkan jarum panjangnya di minus angka 0,01, itu tandanya bore gauge siap digunakan teman-teman. Mari kita contoh mastering terlebih dahulu teman-teman sebelum melakukan pengukuran. Oke teman-teman, minus 0,01. Minus 0,01. Dan sekarang kita melakukan pengukuran di koper diferensial carrier. Mari coba kita teman-teman perhatikan cara memegangnya. Pastikan pada saat pengukuran dia berada di tengah-tengah lingkarannya teman-teman. Kita putar, kita tegakkan sampai jarum panjang itu benar-benar berhenti dan balik lagi teman-teman. Itu adalah hasilnya. Mari kita coba ya teman-teman.
Tuh. Oke. Dia berhenti ya teman-teman. Itulah hasilnya. Dia berhenti dan tidak akan mau naik lagi dan berbalik ke turun atau mentok teman-teman. Nah, sekarang kita pastikan angkanya berapa teman-teman. Tolong perlihatkan jelas kamera. Dia mentok di angka di angka 60 ya teman-teman. Lihat cara membaca. Pertama teman-teman perhatikan jarum kecilnya. Bahwasanya jarum kecilnya di bawah angka 2. Itu artinya nilainya positif. Dan untuk cara membacanya apabila positif berarti ada di kanan cara membacanya. Satuannya dari kanan berarti maaf teman-teman, satuannya bukan dari kanan. Cara melihatnya bukan dari kanan karena ini positif seperti yang tadi saya jelaskan. Apabila dia positif, itu cara menghitungnya ada di sebelah kiri. Mari kita teman-teman kita hitung dari sebelah kiri. 10, 20, 30, 50. Dia berhenti di angka 59 teman-teman. Cukup jelas teman-teman. Dia berhenti di angka 59 teman-teman. Nah, begitu cara mengukurnya. Nah, jadi pada koper differential carrier ini angka satuannya terutama 30 mm. Nah, dengan bore gauge kita dapat mengetahui sampai angka terkecilnya teman-teman. Jadi 30 ditambahkan angka yang tadi kita dapat di sini teman-teman. Angka yang kita dapat di sini angka tadi itu sekitar 0,059. Artinya ukuran pada diameter dalam differential bagian ini itu senilai 30,059 teman-teman. Nah, cukup mudah bukan teman-teman? Sekarang kita tahu cara mengukur deltik atau bore gauge itu seperti apa. Ternyata nggak sulit kok teman-teman. Nah, itu cara pengukuran teman-teman. Nah, untuk cara perawatannya deltik ini cukup mudah teman-teman. Yang pertama, pastikan selalu dalam keadaan bersih. Dan yang kedua, hindari dari cahaya dan tempatkan di tempat bagian yang tidak dijatuhi oleh benda lain teman-teman. Dan pastikan pada penaruhan alat goris ini secara benar dan tidak berpotensi jatuh teman-teman. Karena apabila dia terjatuh, kemungkinan tingkat error alat ukurnya itu lebih tinggi teman-teman. Tidak baik lah, sudah rusak, kemungkinannya besar. Nah, mungkin itu saya teman-teman untuk cara pengukurannya. Nah, seperti itulah cara pengukurannya menggunakan dial jack atau bore gauge. Nah, cukup sekian. Apabila ada kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Dan apabila ada salah penjelasan dari saya, mohon koreksinya teman-teman. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatannya. Jangan lupa 5M-nya tetap dijaga teman-teman. Salam teknik mesin.